Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulizar, NIM 1706032113 dari Prodi Perbankan Syariah. Saya ingin menjelaskan di sini apa itu teknologi ATM. ATM adalah anjungan tunai mandiri atau Automatic Teller Machine. Adalah merupakan salah satu teknologi sistem informasi yang digunakan oleh bank. Hampir seluruh Indonesia sekarang menggunakan mesin ATM untuk mempermudah kegiatan transaksi maupun setoran tunai maupun tarik tunai. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan perbankan. ATM atau anjungan tunai mandiri merupakan salah satu teknologi yang menerapkan konsep proses data berbasis digital. Device ini merupakan mempunyai dua bagian. Yang pertama adalah hardware yang terdiri dari unit proses dalam PC serta sistem device interface yang menghubungkan pemakai atau user melalui suatu kartu magnetik, dan software yang berfungsi sebagai interface yang menghubungkan user dengan sistem dalam kaitan data atau informasi. Manfaat dari kartu ATM antara lain: yang pertama, praktis dan efisien dalam pelayanan. Yang kedua, pengoperasian mesin ATM relatif mudah, tidak susah geng. Cukup kita pergi ke ATM, langsung kita masukkan PIN, langsung kita bisa olah geng. Yang ketiga, melayani 24 jam termasuk hari libur. Seperti kita lihat kita di Banda Aceh ni kan banyak ATM kan geng. Di Banda Aceh ni 24 jam kalau misalkan kita perlu uang mau beli nasi goreng, selalu ada uang ya geng. Tinggal kita ke ATM aja. Kalau tak ada uang, masih tarik ya geng. Yang keempat, menjamin keamanan dan privasi. Jadi kartu ATM tu, setiap dalam ATM anjungan mandiri tunai itu ada CCTV, baik di dalam ATM maupun di atas atap ATM. Yang kelima, memungkinkan mengambil uang lebih dari satu kali sehari. Misalkan kita ni mau beli nasi goreng tapi dah habis, nanti mau beli teh boba, tak lagi uang, kita ke ATM lagi ambil uang, asalkan saldo kita cukup. Yang keenam, terdapat di berbagai tempat strategi. Contohnya di kita ni di Darussalam, di Zakir Kopi, banyak terdapat ATM, maupun di Lampineng. Pasti warkop sekarang minimal mempunyai 4 atau 5 ATM. Manfaat atas pelayanan yang diberikan oleh mesin ATM antara lain: yang pertama, ada penarikan wang tunai. Kita kalau sekarang kalau tarik uang tak perlu lagi ke bank, cukup ke tempat ATM aja langsung bisa kita tarik. Yang kedua, dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek atau biak giro. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai tempat meminta rekening koran, bisa cetak rekening koran kita situ. Yang kelima, keempat, dapat digunakan sebagai tempat yang mengecek saldo rekening nasabah. Jadi kita kalau cek saldo ke orang-orang yang mantu kan sering ke bank dia. Kalau sekarang kita ni tak perlu ke bank lagi, bisa kita cek saldo langsung dari mesin ATM tersebut. Pada umumnya, ATM dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, menempel pada dinding. Yang kedua, berdiri sendiri dalam satu kesatuan. Untuk menggunakan mesin ATM, proses kerjanya sama seperti komputer, melalui proses dan pengolahan data. Adapun proses kerja mesin ATM, yang pertama, kartu ATM dimasukkan ke dalam mesin ATM seperti kayak biasa lah. Kita masukin kartu dulu, habis tu kartu akan terbaca oleh fungsi magnetic card dan penerima data. Yang B, setelah dibaca, lalu data tersebut dikirim ke sistem komputerisasi bank, karena fungsinya hanya sebagai penerima dan tidak memiliki memori menyimpan data nasabah. Yang ketiga, saat mesin berhasil membaca data dalam kartu ATM tersebut, maka mesin akan akan meminta PIN. PIN itu adalah Personal Identification Number. PIN itu kayak password kita di HP. Kalau ada password, kita tak bisa masuk. Kalau misalkan ada password, kita bisa membuka kartu ATM tersebut. Kemudian setelah PIN dimasukkan, maka PIN akan diacak dengan rumus tertentu dan sistem komunikasi bank bersangkutan mengecakkan data PIN dimasukkan agar data dikirim tidak bisa terbaca oleh pihak lain. Jangan ada dihack nanti kartu ATM. Kayak IG sekarang kan mudah dihack. Makanya ATM tak kayak gitu dia. Setelah data selesai, maka nasabah akan dapatkan apa yang ingin dimintanya pada mesin ATM tersebut. Misalkan mau cek saldo, atau mau apa kayak gitu, tak terserah. Mau setoran, mau tarik uang. Sistem pengoperasian ATM ada dua. Yang pertama, pengoperasian secara offline. Misal ATM tidak dihubungkan dengan komputer sentral, tetapi mesin tersebut beroperasi sendiri. Yang kedua, pengoperasian secara online. Pengoperasian mesin ATM yang membutuhkan saluran komunikasi komputer sentral beroperasi selama 44 jam, 24 jam secara terus-menerus. Seperti kita kan ada masalah misalnya ke bank, ke ATM,
ini jaringannya lemah kata Pak Satpam. Berarti itu jaringannya lagi down karena perlu dihubungkan ke komputer sentral. Yang ketiga, pengoperasian ATM bersama seperti di bank-bank yang ada ATM bersamanya. Sistem ATM terdiri dari 3. Yang pertama, stasiun kerja dapat diakses dengan kartu khusus. Yang kedua ada remote komputer. Yang ketiga, menghubungkan telekomunikasi antara mesin ATM dengan remote komputer penyedia ATM. Remote komputer akan menyimpan dan memperbaharui catatan pelanggan. Hubungan telekomunikasi antara mesin ATM dengan remote komputer penyedia ATM. Ada 2 strategi ATM. Apa aja? Yang pertama, jaringan kerja milik sendiri bank atau menyewa ATM membeli software tersebut atau memasang sistem atau pemasaran terserah tergantung bank. Yang B, ada jaringan kerja ATM berbagi ATM dimiliki dan dioperasikan oleh lembaga kewangan lain. Yang pertama ada joint venture, yang kedua ada pihak ketiga. Perkembangan mesin ATM, perkembangan teknologi ATM sekarang ni terjadi peningkatan dan perkembangan yang sangat pesat. Dari pembayaran non tunai dengan media kartu seperti kartu debit, kartu kredit dan kartu ATM. Dulu ATM cuma bisa untuk menarik uang, tapi sekarang seiring yang berjalan waktu ATM tersebut sudah bisa untuk men-store uang. Seperti kawan saya satu orang, dia store uang nggak perlu lagi ke bank, nggak perlu lagi jumpa teller, tapi dia store uang langsung ke mesin ATM. Sangat mudah dan praktis. Pulang jalan-jalan kami selalu menyetorkan uang dia karena mudah. Teknologi ATM merupakan salah satu hasil dari upaya standarisasi Broadband Integrated Service Digital Network atau ISDN yang dilakukan oleh ITU, International Telecommunication Union, pada pertengahan tahun 1980. Dampak perkembangan teknologi ATM. Selain membawa dampak positif iaitu memudahkan nasabah dalam pengambilan uang tunai harus ke bank, perkembangan teknologi ATM juga dapat membawa dampak negatif. Apa itu dampak negatif? Adanya kemudahan ATM dan terdapat di berbagai tempat strategis mengundang pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan seperti melakukan pembobolan terhadap ATM walaupun nanti dicari dapat balik. Ada yang bobol ATM walaupun Satpam sudah berjaga seperti tugasnya. Beberapa perlengkapan dalam modus ini adalah yang pertama, kamera pengintai dipasang di atas mesin ATM dan bisa diletakkan di dalam kotak besar seperti yang kita lihat di TV-TV. Banyak kan geng yang waktu dibobol ATM tu pin orang tu bisa direkam, ada kamera sendiri dia. Ya enggak geng? Ya kan? Ya. Yang kedua, memakai pemancar untuk langsung mengirim gambar geng. Itu pakai satelit ya geng. Gak bisa kita jelasin karena satelitnya gak bisa kita lihat sini di luar angkasa. Setelah mendapatkan data ATM dan nomor PIN, maka pencuri juga mendapatkan duplikat kartu ATM tersebut. Dan penjahat ini pun tidak bodoh karena penjahat ini adalah yang mengerti IT. Proses ini pun berlangsung sangat mudah dan cepat. Dan itulah yang bisa saya sampaikan informasi tentang ATM. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.